Aku balaskan dendam untuk suamiku dan mertuaku yang dulu menceraikanku dan mengusirku secara kejam, hanya karena tahu aku miskin. Aku berdiri di depan rumah besar itu dengan hati bergejolak. Rumah yang dulu pernah menjadi tempatku berteduh, tempat aku mengukir mimpi bersama seseorang yang kucintai. Namun kini, berdiri di sana hanyalah untuk satu tujuan, balas dendam. 2 tahun lalu, aku diusir dengan hinaan yang menyayat hati. Suamiku, Reza, pria yang kucintai sepenuh jiwa, tidak berani membelaku. Dia hanya diam ketika ibunya menuduhku perempuan tak tahu diri. Ayahnya dengan dingin menatapku sambil melempar koperku keluar pagar, mengatakan aku hanya beban bagi keluarga mereka. Alasannya, mereka baru tahu aku berasal dari keluarga miskin. Mereka menganggapku pembohong, penipu yang hanya mengincar harta keluarga mereka. Padahal, aku tidak pernah meminta apapun. Pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini. Kau hanya mempermalukan kami. Suara mertuaku masih terngiang jelas di telingaku. Hari itu, aku berdiri di jalan tanpa tujuan, dengan air mata bercampur hujan. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuaku sudah tiada, dan saudara-saudaraku tidak peduli padaku sejak aku menikah dengan Reza. Dalam keadaan itu, aku bersumpah pada diriku sendiri, aku akan kembali, bukan untuk memohon maaf, bukan untuk meminta penerimaan, tetapi untuk menunjukkan pada mereka bahwa mereka telah salah. Aku memulai semuanya dari nol. Hidupku yang dulu sederhana berubah menjadi penuh perjuangan. Aku bekerja siang malam, dari menjadi pelayan di restoran hingga menjahit pakaian di rumah kecil yang kusewa. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya hidupku, tetapi aku menahannya. Setiap hinaan yang pernah mereka lemparkan padaku menjadi bahan bakar yang mengobarkan semangatku. Lambat laun, keberuntungan mulai berpihak padaku. Aku belajar banyak hal, termasuk mengelola bisnis kecil yang perlahan berkembang. Aku mengenal orang-orang yang mempercayaiku, mendukungku tanpa memandang latar belakangku. Dalam waktu 2 tahun, aku berhasil memiliki perusahaan desain pakaian yang cukup besar. Kini, aku berdiri di depan rumah itu bukan lagi sebagai perempuan miskin yang mereka usir, tetapi sebagai seseorang yang mereka anggap mustahil untuk sukses. Langkahku mantap saat mendekati pintu. Aku tahu hari ini keluarga Reza sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk mertuaku, Siti Aisyah. Aku menerima undangan itu dengan senyum tipis di bibir. Meskipun undangan itu bukan untukku, melainkan untuk pengusaha terkenal, yang tak mereka sadari adalah aku. Pintu dibuka oleh seorang pelayan. Wajahnya menunjukkan kebingungan sejenak sebelum aku menunjukkan undangan. Dia mempersilakanku masuk dengan sopan, dan aku melangkah ke dalam rumah yang terasa asing meskipun dulu pernah menjadi tempatku tinggal. Di ruang tengah, aku melihat mereka. Mertuaku, duduk di sofa megah dengan gaun mewah, dikelilingi tamu-tamu yang memberikan selamat. Reza, yang kini terlihat lebih tua dan lelah, berdiri di sampingnya sambil sesekali melontarkan senyum palsu kepada para tamu. Aku memperhatikan setiap detail, mencoba menahan gejolak emosi yang meluap. "Selamat datang," kata mertuaku dengan senyum tipis ketika aku mendekat. Dia jelas tidak mengenaliku. "Terima kasih sudah mengundangku," jawabku sopan, meskipun di dalam hati aku ingin menertawakan ironi ini. Aku memperkenalkan diriku sebagai Laila, nama yang kuberikan untuk menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Aku mulai berbincang dengan para tamu lain, memberikan kesan bahwa aku adalah seorang wanita sukses yang datang untuk menjalin hubungan bisnis. Namun sesekali, mataku kembali tertuju pada mereka, orang-orang yang dulu menghancurkan hidupku. Hingga akhirnya,
Reza mendekat. Maaf, saya merasa pernah melihat Anda sebelumnya. Apakah kita pernah bertemu? Aku tersenyum kecil, memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin di mimpi burukmu? Jawabku dalam hati. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, mungkin, tapi saya tidak yakin. Anda siapa? Dia terlihat kecewa sekaligus bingung. Wajahnya menunjukkan kerinduan yang tidak terucapkan. Tetapi aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lama menunggu momen ini, dan aku tidak akan membiarkan perasaan lama menghalangi tujuanku. Di tengah pesta, aku mulai melancarkan rencanaku. Aku mendekati beberapa tamu penting, membicarakan bisnis, dan memberikan isyarat bahwa aku memiliki informasi yang bisa mengubah hidup mereka. Aku tahu keluarga Reza sangat bergantung pada reputasi mereka, dan itulah yang akan menjadi senjataku. Namun, aku juga menyadari sesuatu yang tidak pernah kuduga. Ada rasa sakit yang kembali mengintip dari sudut hatiku. Melihat Reza, meskipun dia telah mengecewakanku, masih menyisakan bekas yang sulit dilupakan. Aku harus kuat. Ini bukan tentang cinta, ini tentang harga diri yang telah mereka hancurkan. Aku terus memainkan peran sebagai tamu kehormatan. Setiap langkahku direncanakan dengan hati-hati. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk membuat mereka merasakan apa yang pernah kurasakan. Saat pesta semakin ramai, aku memutuskan untuk memulai langkah pertamaku. Dengan anggun, aku mendekati seorang tamu yang kelihatannya adalah salah satu mitra bisnis keluarga Reza. Lelaki itu, bernama Pak Harun, tengah berbicara santai dengan beberapa orang lainnya. Aku menyelipkan diri ke dalam percakapan mereka, memberikan senyum hangat yang langsung menarik perhatian. "Permisi," ucapku lembut. "Saya tak sengaja mendengar diskusi Anda tadi. Apakah Anda sedang membahas peluang investasi baru?" Pak Harun menoleh dengan antusias. "Benar sekali. Dan Anda siapa, kalau boleh tahu?" "Laila. Saya memiliki beberapa bisnis di bidang tekstil, dan sedang mempertimbangkan ekspansi. Mungkin kita bisa saling berbagi informasi." Percakapan kami dengan cepat mengalir. Aku tahu keluarga Reza sangat bergantung pada kerjasama dengan Pak Harun, dan disinilah aku mulai memainkan strategiku. Aku menyebutkan peluang fiktif yang menggiurkan, membuatnya tertarik untuk tahu lebih banyak. Aku sengaja melontarkan informasi yang sama, cukup untuk menimbulkan rasa penasaran tanpa memberikan terlalu banyak detail. Sementara itu, aku merasakan tatapan Reza terus mengarah padaku. Mungkin dia mulai mengingat siapa aku, atau mungkin hanya merasa terganggu oleh kehadiranku. Tapi aku tak peduli. Setelah percakapan dengan Pak Harun selesai, aku berjalan menuju meja makanan. Di sana, tanpa diduga, Reza mendekatiku lagi. "Laila, bukan?" tanyanya, mencoba memulai percakapan. "Ya," jawabku singkat tanpa menoleh. "Ada sesuatu yang terasa familiar tentangmu," lanjutnya. "Tapi aku tidak bisa mengingatnya." Aku tersenyum tipis, akhirnya menatapnya. "Mungkin itu hanya perasaanmu. Kita tidak saling kenal." Dia terdiam, jelas merasa frustrasi. Aku menikmati kebingungannya, tapi aku tahu ini baru permulaan. Tak lama kemudian, mertuaku, Siti Aisyah, bergabung. Dia memperkenalkan dirinya dengan nada penuh percaya diri, seolah ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemilik rumah megah ini. Aku membalas dengan anggun, memainkan peran sebagai tamu terhormat yang membuatnya sedikit lebih hormat padaku. "Kami senang Anda bisa hadir, Bu Laila," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. "Saya dengar Anda memiliki perusahaan yang cukup besar." "Sederhana saja," jawabku, berusaha merendah.
Tapi memang berkembang dengan cepat dalam 2 tahun terakhir. 2 tahun? Kata itu sengaja kutekankan, dan aku bisa melihat sekilas ekspresi wajahnya berubah. Mungkin itu hanya kebetulan baginya, tapi aku tahu momen ini akan segera membuatnya teringat sesuatu. Aku menghabiskan sisa malam itu dengan hati-hati, berbicara dengan tamu-tamu lain dan memastikan bahwa aku meninggalkan kesan mendalam. Ketika akhirnya pesta mulai usai, aku menyempatkan diri mendekati Pak Harun sekali lagi. Pak Harun, apakah Anda tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut soal peluang investasi tadi? Saya kebetulan memiliki waktu beberapa hari ke depan, tanyaku. Tentu saja, Bu Laila. Mungkin kita bisa atur pertemuan. Saya akan sangat tertarik untuk mendengar lebih banyak. Aku memberikan kartu namaku, kartu eksklusif yang hanya digunakan untuk klien penting. Aku tahu ini akan segera sampai ke telinga keluarga Reza. Mereka akan mulai bertanya-tanya siapa aku sebenarnya, dan itulah yang kuinginkan. Saat aku meninggalkan rumah itu malam itu, aku tahu bahwa langkah pertama rencanaku berjalan dengan sempurna. Aku tidak hanya membuat mereka penasaran, tetapi juga membuka pintu untuk memulai kehancuran yang telah kurencanakan dengan matang. Keesokan harinya, telepon di kantorku berdering. Aku sudah menduga siapa yang menghubungi. Suara di seberang terdengar tegas, berusaha formal meskipun ada nada gugup yang tak bisa disembunyikan. Selamat pagi, apakah ini Ibu Laila? Saya Reza, suami maksud saya, dari keluarga Pak Hendra. Kemarin kita bertemu di pesta ulang tahun ibu saya. Aku tersenyum mendengar nada ragu di suaranya. Oh, ya. Apa yang bisa saya bantu, Pak Reza? Ada sesuatu yang ingin kami diskusikan. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda meluangkan waktu untuk bertemu dengan keluarga kami? Ayah dan ibu saya sangat terkesan dengan Anda kemarin. Aku menahan tawa. Terkesan, katanya. Dulu, mereka bahkan tidak memandangku sebagai manusia. Kini mereka mengundangku kembali, seolah aku adalah tamu kehormatan. Tentu, jawabku akhirnya. Kebetulan saya memiliki jadwal yang cukup longgar sore ini. Di mana kita bisa bertemu? Reza menyebutkan sebuah restoran mewah di pusat kota, tempat biasa keluarganya mengadakan pertemuan bisnis. Aku setuju dengan tenang, lalu menutup telepon. Setelah itu, aku segera meminta asistennya untuk menyiapkan beberapa dokumen dan materi presentasi. Semuanya hanya kedok untuk memperkuat citra bahwa aku adalah seorang pengusaha yang sukses dan serius. Sore harinya, aku tiba di restoran itu. Reza dan kedua orang tuanya sudah menunggu di meja yang terletak di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Ketika aku mendekat, mertuaku, Siti Aisyah, berdiri menyambutku dengan senyum yang tampak lebih hangat dibandingkan kemarin. Bu Laila, terima kasih sudah meluangkan waktu, katanya dengan nada lembut yang penuh kepalsuan. Tidak masalah, saya juga senang bisa bertemu lagi, jawabku sambil mengambil tempat duduk. Percakapan dimulai dengan basa-basi. Mereka bertanya tentang latar belakang bisnisku, pencapaian yang telah kucapai, dan rencana masa depan. Aku menjawab semuanya dengan penuh percaya diri, memberikan sedikit detail yang cukup untuk membuat mereka semakin penasaran. Hingga akhirnya, Pak Hendra, mertuaku yang dingin, membuka percakapan ke arah yang lebih serius. Kami mendengar dari Pak Harun bahwa Anda memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan. Kalau boleh tahu, apakah Anda bersedia mempertimbangkan kami sebagai mitra? Aku berpura-pura terkejut, lalu tersenyum kecil. Oh, saya tidak menyangka Anda tertarik. Saya biasanya sangat selektif dalam memilih mitra bisnis. Mertuaku tampak sedikit gelisah, tetapi berusaha menyembunyikannya.
Kami memahami itu. Namun, kami yakin kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Aku menatap mereka satu persatu, menahan emosi yang tiba-tiba menyeruak. 2 tahun lalu, mereka mengusirku tanpa ampun, dan kini mereka memohon untuk bekerja sama denganku. Ironi ini hampir membuatku ingin tertawa di tempat, tetapi aku tahu harus tetap tenang. Baiklah, kataku akhirnya. Saya akan mempertimbangkan tawaran Anda. Namun, saya perlu melihat lebih dalam tentang kapasitas bisnis Anda sebelum mengambil keputusan. Wajah mereka berubah lega, meskipun aku tahu keputusan ini hanya sementara. Aku sengaja memberikan mereka harapan palsu, membiarkan mereka merasa bahwa semuanya berjalan sesuai keinginan mereka. Setelah pertemuan itu selesai, aku keluar dari restoran dengan langkah mantap. Di luar, udara dingin menyegarkan wajahku, tetapi aku tahu di dalam diriku ada api yang terus berkobar. Langkah berikutnya adalah memastikan mereka merasa semakin tergantung padaku, semakin percaya bahwa aku adalah penyelamat mereka. Malam harinya, aku mengirimkan pesan kepada Reza, meminta dokumen keuangan keluarga mereka sebagai bagian dari penilaian kerjasama. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengirimkannya, dan saat aku membuka dokumen itu, aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ternyata, perusahaan keluarga mereka tidak sekuat yang mereka coba tunjukkan. Ada banyak utang tersembunyi, dan beberapa proyek besar mereka hampir gagal karena masalah pendanaan. Fakta ini membuatku tersenyum. Mereka tidak hanya membutuhkan mitra bisnis, mereka butuh seseorang untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Aku tahu ini adalah kesempatan emas. Dengan informasi ini, aku bisa mengendalikan mereka sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, aku terus bermain dengan strategi yang sudah kurancang. Aku bertemu dengan beberapa mitra bisnis mereka, memberikan kesan bahwa aku adalah orang yang bisa menyelamatkan proyek-proyek mereka. Di sisi lain, aku mulai menggali lebih dalam tentang kelemahan mereka, memastikan bahwa setiap langkahku membawa mereka semakin dekat ke jurang yang tak bisa mereka hindari. Reza mulai menghubungiku lebih sering. Nada bicaranya berubah, seolah mencoba meraih kembali hubungan yang pernah kami miliki. Aku menanggapinya dengan dingin, menjaga jarak, tetapi cukup ramah untuk membuatnya tetap berharap. Aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya, katanya suatu malam melalui telepon. Mungkin, jawabku singkat. Kalau aku boleh jujur, aku merasa sangat bersalah tentang sesuatu di masa lalu. Jika aku pernah menyakiti seseorang seperti kamu, aku ingin meminta maaf. Aku hampir tidak bisa menahan tawa. Maaf, kata itu tidak cukup untuk memperbaiki apa yang sudah kau lakukan. Tapi aku tidak mengatakannya. Sebaliknya, aku hanya berkata, kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Dia terdiam, mungkin bingung dengan jawabanku. Tetapi aku tahu ini adalah bagian dari permainanku. Aku ingin dia merasa bersalah, merasa kehilangan, dan akhirnya hancur ketika dia menyadari siapa aku sebenarnya. Hari itu, aku menutup telepon dengan senyum puas. Langkah-langkah kecil ini akan membawaku menuju tujuan akhirku. Aku tidak akan berhenti sampai mereka merasakan semua rasa sakit yang pernah mereka timpakan padaku. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan makan malam dari Reza. Kali ini bukan pertemuan keluarga atau urusan bisnis, melainkan undangan pribadi. Dia memilih sebuah restoran eksklusif yang menghadap ke pemandangan kota, tempat yang dulunya sering kami kunjungi di awal pernikahan kami. Aku tahu apa yang dia coba lakukan, menciptakan momen untuk membangkitkan kenangan lama. Aku datang tepat waktu,
mengenakan gaun sederhana namun elegan yang membuatku terlihat seperti seseorang yang tak tersentuh oleh masa lalu. Reza sudah menungguku di meja dekat jendela, dengan wajah yang tampak gugup namun penuh harapan. "Terima kasih sudah datang," katanya ketika aku duduk. "Tentu, bagaimana saya bisa menolak undangan seperti ini?" jawabku dengan senyum tipis. Pelayan datang, dan kami memesan makanan. Awalnya, percakapan kami terasa ringan. Dia berbicara tentang kesuksesanku, mengajukan beberapa pertanyaan tentang bisnis, tetapi aku bisa melihat bahwa pikirannya berada di tempat lain. Hingga akhirnya, dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. "Laila, aku ingin jujur denganmu," katanya pelan. "Ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak pertama kali kita bertemu di pesta ulang tahun itu." Aku menatapnya tanpa menunjukkan emosi. "Apa itu? Apakah mungkin kita pernah bertemu sebelumnya?" Aku menahan diri agar tidak tersenyum. Ini adalah momen yang sudah lama kutunggu. Tapi aku tidak ingin memberinya jawaban terlalu cepat. Sebaliknya, aku hanya berkata, "Kenapa kau merasa begitu?" Dia terdiam sejenak, tampak berusaha merangkai kata-kata. "Aku tidak tahu. Ada sesuatu dalam dirimu yang terasa sangat familiar. Cara bicaramu, caramu membawa diri, aku merasa pernah mengenalmu." Aku menatapnya, membiarkan keheningan menggantung di antara kami. "Mungkin kau hanya berhalusinasi," kataku akhirnya. "Aku rasa kita belum pernah bertemu sebelumnya." Wajahnya tampak kecewa, tetapi dia tidak menyerah. "Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi jika benar, aku hanya ingin mengatakan bahwa aku merasa menyesal. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupku." Aku merasakan dadaku sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Kata-katanya hampir membuatku ingin membenci diriku sendiri karena masih peduli. Tapi aku tidak bisa membiarkan kelemahan menguasai diriku sekarang. "Setiap orang memiliki penyesalan," jawabku akhirnya. "Tapi itu bagian dari hidup, bukan?" Reza mengangguk, meskipun aku tahu jawabanku tidak memberikan kelegaan yang dia cari. Setelah makan malam selesai, dia mengantarku ke mobil. Ketika aku akan masuk, dia tiba-tiba memanggilku. "Laila, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi jika suatu saat kau merasa ingin berbagi sesuatu, aku akan selalu ada untuk mendengarkan." Aku hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu menutup pintu mobil dan pergi. Di perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Aku tahu dia mulai merasakan kehilangan, mulai merasakan perasaan bersalah yang seharusnya dia rasakan sejak dulu. Tapi ini belum cukup. Dia dan keluarganya harus mengalami lebih dari sekadar penyesalan. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan, kehancuran, kehilangan, dan kesepian. Hari berikutnya, aku melanjutkan strategiku dengan mendekati mitra bisnis keluarga mereka. Aku mengetahui salah satu proyek terbesar mereka hampir gagal karena pendanaan yang tidak mencukupi. Aku menyusun rencana untuk masuk sebagai investor utama, tetapi dengan syarat-syarat yang akan memberikan kendali penuh kepadaku. Ketika aku menyampaikan proposalku kepada Pak Hendra, dia tampak bingung sekaligus putus asa. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali menerimanya. "Kami menghargai tawaran Anda," katanya dengan nada berat. "Kami akan mempelajari detailnya dan segera memberikan jawaban." Aku tahu mereka tidak akan menolak. Tawaran ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk menyelamatkan reputasi mereka. Tetapi aku memastikan syarat-syaratku cukup untuk menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Di malam hari, aku menerima panggilan dari Reza. "Laila, aku ingin bertemu lagi. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan."
Apa itu? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara kita. Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Baiklah, jawabku akhirnya. Kita bisa bertemu, tapi aku harap kau tidak membuatku menyesal. Aku janji, katanya dengan nada penuh harap. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Reza mulai menggali masa lalu, dan itu berarti aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak boleh membiarkan perasaanku mengganggu rencana yang sudah kubangun dengan begitu hati-hati. Saat aku berbaring di tempat tidur malam itu, aku memikirkan semua langkah yang telah kulalui. Aku tahu bahwa aku semakin dekat dengan tujuan akhirku. Tapi aku juga tahu bahwa permainan ini belum selesai. Aku harus memastikan bahwa setiap langkahku membawa mereka lebih dalam ke jurang yang telah kusiapkan untuk mereka. 2 hari kemudian, aku bertemu Reza di sebuah kafe kecil yang jauh dari keramaian. Pilihan tempat ini terasa ironis, mengingat betapa dulu dia dan keluarganya sangat menyukai kemewahan dan hingar-bingar. Kini dia memilih sesuatu yang sederhana, seolah mencoba memperlihatkan sisi dirinya yang lebih manusiawi. Tapi aku tahu ini hanya topeng lain yang dia kenakan. Dia sudah menungguku di sebuah meja di sudut ruangan. Begitu aku mendekat, dia berdiri, mencoba tersenyum meskipun aku bisa melihat jelas kegelisahan di wajahnya. "Laila," sapanya pelan. "Terima kasih sudah datang." Aku hanya mengangguk dan duduk tanpa banyak bicara. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan membuka dirinya sebelum aku memberikan reaksi apapun. Pelayan datang untuk mencatat pesanan, dan Reza tampak canggung, mencoba mengisi keheningan dengan pertanyaan kecil tentang apa yang ingin ku pesan. Aku menolaknya dengan sopan, mengatakan bahwa aku hanya ingin berbicara. Setelah pelayan pergi, dia menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh," katanya akhirnya, "tapi aku ingin bertanya sesuatu yang sudah lama mengganggu pikiranku." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, memberinya ruang untuk melanjutkan. Apakah kita pernah saling mengenal sebelumnya? Aku merasa seperti mengenalmu, tetapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Aku ingin tertawa. Dia masih terjebak dalam kebingungannya, berusaha menghubungkan potongan-potongan ingatannya yang telah dia abaikan selama bertahun-tahun. Tapi aku menahan diri, menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. "Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang membuatmu merasa seperti itu," kataku pelan. "Mungkin kita memang pernah bertemu, mungkin juga tidak. Tapi apa gunanya mengingat sesuatu yang sudah berlalu?" Reza tampak kecewa dengan jawabanku, tetapi dia tidak menyerah. "Jika aku pernah melakukan sesuatu yang salah padamu, aku ingin meminta maaf. Aku tahu ini mungkin terdengar bodoh, tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang membuatku merasa bersalah." Aku menatapnya dengan tatapan tajam, membiarkan keheningan menyelimuti kami selama beberapa detik sebelum akhirnya berbicara. "Apa yang membuatmu merasa bersalah, Reza? Apakah karena sesuatu yang telah kau lakukan, atau karena kau takut pada konsekuensinya?" Pertanyaanku membuatnya terdiam. Dia menundukkan kepalanya, tampak seperti seseorang yang mencoba melawan perasaan yang tidak ingin dia akui. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. "Tapi aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat penting. Dan entah kenapa, aku merasa itu ada hubungannya denganmu." Kata-katanya menusukku seperti duri yang tak kasat mata. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa dia tulus, bahwa penyesalannya nyata. Tapi aku tidak boleh melupakan apa yang telah dia lakukan. "Reza," kataku akhirnya,
Suaraku lembut tetapi tegas. Penyesalan tidak akan mengubah apapun. Jika kau benar-benar merasa kehilangan sesuatu, mungkin itu adalah harga yang harus kau bayar untuk pilihan yang telah kau buat. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah, tetapi aku tidak memberinya ruang untuk menjawab. Aku berdiri, mengambil tasku, dan menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Aku tidak tahu apa yang kau cari, tapi aku harap kau menemukan jawabannya, kataku sebelum melangkah pergi. Saat aku keluar dari kafe, aku merasa campur aduk. Ada rasa puas karena melihatnya mulai terguncang, tetapi juga ada rasa sakit yang tak bisa kupungkiri. Kenangan lama mulai muncul kembali, kenangan tentang hari-hari ketika aku mencintainya tanpa syarat, sebelum semuanya hancur karena pengkhianatan dan penghinaan. Namun, aku tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melibatkan emosi. Aku harus tetap fokus pada tujuanku. Reza dan keluarganya belum benar-benar merasakan apa yang pernah aku rasakan. Ini baru permulaan. Keesokan harinya, aku menerima kabar dari asistenku bahwa Pak Hendra telah menyetujui semua syarat dalam proposal investasiku. Aku tersenyum puas. Dengan ini, aku tidak hanya memiliki kendali atas salah satu proyek terbesar mereka, tetapi juga akses penuh ke sistem keuangan perusahaan mereka. Langkah berikutnya adalah membuat mereka semakin tergantung padaku, sementara perlahan-lahan aku menarik semua dukungan yang mereka pikir bisa mereka andalkan. Aku sudah menyiapkan rencana untuk mengisolasi mereka, memastikan bahwa mereka tidak punya tempat lain untuk berpaling ketika semuanya mulai runtuh. Di sisi lain, Reza semakin sering mencoba menghubungiku. Dia mulai mengirim pesan-pesan yang semakin pribadi, mencoba mengungkapkan perasaannya yang semakin kacau. Aku membalasnya sesekali, cukup untuk membuatnya tetap terhubung, tetapi tidak pernah memberinya apa yang dia cari. Semua ini adalah bagian dari permainanku, dan aku tahu bahwa akhir dari permainan ini akan menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap dokumen yang baru saja aku terima dari salah satu mitra bisnis Pak Hendra. Mereka mengungkapkan bahwa proyek besar yang sedang mereka kerjakan hampir runtuh karena masalah internal. Semua itu terjadi karena salah kelola dan keputusan bisnis yang buruk dari pihak keluarga Reza. Fakta ini membuatku semakin yakin bahwa aku berada di posisi yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Sambil membaca laporan itu, aku menerima pesan dari Reza. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus mengatakan ini. Aku sangat menyesal atas apapun yang pernah aku lakukan kepadamu. Entah kenapa, aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti, dan aku rasa itu ada hubungannya denganmu. Pesan itu membuatku termenung, bukan karena aku tersentuh, tetapi karena aku menyadari bahwa dia benar-benar mulai tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Ini adalah momen yang aku tunggu. Namun, aku tahu aku harus tetap mengendalikan diri. Aku mengetik balasan dengan tenang. Reza, mungkin penyesalan itu datang terlambat. Beberapa hal tidak bisa diperbaiki, meskipun kita sangat menginginkannya. Aku mengirim pesan itu dan langsung mematikan ponselku. Aku tidak ingin terjebak dalam percakapan panjang yang mungkin menggoyahkan tekadku. Bagaimanapun, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan dengan beberapa pemegang saham perusahaan keluarga Reza. Dalam pertemuan itu, aku memaparkan rencana strategisku untuk mengambil alih proyek besar mereka. Aku menggunakan kelemahan finansial mereka sebagai senjata, menawarkan solusi yang tampaknya membantu, tetapi sebenarnya menempatkan mereka dalam posisi yang semakin terpojok. Saat pertemuan selesai,
Aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah besar menuju tujuanku. Aku sekarang memiliki kendali penuh atas aset utama mereka. Dan tanpa sadar mereka telah menyerahkan nasib mereka ke tanganku. Di tengah semua ini, Reza semakin sering menghubungiku. Suaranya di telepon terdengar semakin putus asa. "Laila, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu," katanya suatu malam. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari hidupku, sesuatu yang tidak bisa kugantikan dengan apapun. "Aku tidak tahu apa yang kau harapkan dariku, Reza," jawabku dengan dingin. "Kita sudah menjalani hidup kita masing-masing. Mungkin kau hanya perlu belajar menerima kenyataan." "Tapi aku tidak bisa," katanya dengan nada yang hampir memohon. "Ada sesuatu tentangmu yang tidak bisa kulupakan. Aku merasa seperti aku pernah kehilanganmu, dan itu menghancurkanku." Kata-katanya membuatku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin percaya bahwa dia tulus, bahwa dia benar-benar merasa menyesal. Tapi aku tahu bahwa penyesalannya tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang dia tinggalkan. "Reza," kataku akhirnya, suaraku terdengar dingin. "Mungkin kau seharusnya memikirkan perasaan itu lebih awal, sebelum semuanya terlambat." Dia terdiam, dan aku bisa mendengar napasnya yang berat di ujung telepon. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi. Aku menutup telepon, merasa puas sekaligus kosong. Hari berikutnya, aku menerima panggilan dari Pak Hendra. Suaranya terdengar tegang. "Bu Laila, kami membutuhkan bantuan Anda untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, proyek ini akan benar-benar runtuh, dan kami tidak akan bisa pulih." Aku tersenyum mendengar nada putus asa dalam suaranya. "Tentu saja, Pak Hendra. Saya akan melihat apa yang bisa saya lakukan. Namun, Anda harus memahami bahwa situasi ini membutuhkan komitmen penuh dari pihak Anda." "Apapun yang Anda butuhkan," katanya cepat. "Kami siap mengikuti arahan Anda." Aku tahu bahwa ini adalah momen yang telah aku tunggu-tunggu. Mereka kini sepenuhnya berada dalam genggamanku. Tapi aku juga tahu bahwa ini belum saatnya untuk mengungkapkan siapa diriku sebenarnya. Aku harus memastikan bahwa ketika kebenaran terungkap, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Aku melihat seseorang yang berbeda dari wanita yang pernah diusir dengan hinaan dan caci maki. Aku adalah seseorang yang kuat, seseorang yang telah mengambil kendali atas hidupnya. Namun, di balik semua itu, aku masih merasakan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan berhenti sampai mereka merasakan apa yang aku rasakan, sampai mereka memahami rasa sakit yang pernah mereka timpakan padaku. Seminggu kemudian, situasi mulai memanas. Aku mendapatkan laporan bahwa salah satu mitra utama dalam proyek yang kuambil alih mulai menunjukkan ketidakpuasan. Mereka merasa bahwa keputusan-keputusan strategis yang baru, di mana aku memiliki peran besar, terlalu berisiko. Meski awalnya ini terlihat seperti masalah kecil, aku tahu bahwa hal semacam ini bisa menjadi celah yang berbahaya jika dibiarkan. Sementara itu, keluarga Reza tampaknya mulai menyadari bahwa posisiku dalam proyek ini bukanlah sekadar membantu. Pak Hendra mengatur pertemuan mendadak denganku. Kali ini dengan ekspresi yang jauh lebih serius daripada biasanya. "Bu Laila," katanya, tanpa basa-basi, "saya menghargai bantuan Anda sejauh ini. Tetapi saya mulai merasa bahwa langkah-langkah yang Anda ambil mungkin tidak sejalan dengan visi kami." Aku menatapnya dengan tenang. "Pak Hendra, saya rasa Anda sudah memahami sejak awal bahwa kesepakatan ini membutuhkan keputusan yang cepat dan tegas. Jika ada keraguan,
maka itu akan berdampak buruk pada seluruh proyek. Dia terdiam, mencoba mencari kata-kata. Aku tahu dia mulai meragukan niatku, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi saya berharap kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang strategi ini di kemudian hari. Dengan senang hati, jawabku dengan senyum tipis. Namun, konflik tidak berhenti di situ. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi ancaman, sesuatu yang tidak pernah aku duga. Kami tahu siapa dirimu sebenarnya. Hati-hati dengan langkahmu, atau kau akan kehilangan segalanya. Aku membaca pesan itu dengan ekspresi datar, meskipun jantungku berdegup lebih cepat. Siapa yang mengirim ini? Apakah ini salah satu anggota keluarga Reza? Atau mungkin seseorang dari masa laluku? Aku tidak bisa membiarkan ancaman ini membuatku goyah. Sebaliknya, aku menghubungi tim keamananku untuk melacak asal pesan tersebut. Namun, hasilnya nihil. Pengirimnya menggunakan perangkat anonim yang sulit dilacak. Pagi berikutnya, Reza meneleponku lagi, kali ini dengan nada yang terdengar jauh lebih mendesak. Laila, kita perlu bertemu. Ada sesuatu yang penting yang harus aku bicarakan. Apa itu? Tanyaku, sengaja menunjukkan ketidaktertarikan. Bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lewat telepon, katanya. Tolong beri aku waktu, hanya sebentar saja. Aku ragu-ragu. Aku tidak tahu apa yang dia rencanakan, tetapi aku memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Kami bertemu di tempat yang sama seperti sebelumnya, tetapi kali ini suasananya jauh lebih tegang. Begitu aku duduk, Reza langsung berkata, "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku, dan aku tidak akan berhenti sampai aku tahu apa itu." Aku mengangkat alis. "Reza, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Jangan berpura-pura," katanya dengan suara rendah. "Aku sudah bicara dengan beberapa orang, dan aku tahu bahwa kau memiliki koneksi dengan masa lalu yang sangat akrab denganku." Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, tetapi aku tetap menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. "Jika kau ingin menuduhku, pastikan kau memiliki bukti." Dia menatapku tajam, seolah mencoba membaca pikiranku. Mungkin aku belum memiliki bukti sekarang, tapi aku tidak akan berhenti sampai aku menemukannya. Aku tahu bahwa aku harus lebih berhati-hati. Reza mulai menggali sesuatu yang tidak boleh dia ketahui terlalu cepat. Di saat yang sama, ancaman dari pihak yang tidak dikenal semakin intensif. Aku menerima pesan lain beberapa hari kemudian, kali ini dengan detail yang lebih mengkhawatirkan. "Jika kau terus bermain dengan api, kau akan terbakar. Kami tahu siapa sebenarnya yang menjadi korban di sini." Pesan itu membuatku termenung. Aku merasa bahwa permainan ini mulai melibatkan lebih banyak pihak daripada yang aku perkirakan. Apakah ini ulah keluarga Reza? Atau ada musuh lain yang muncul dari bayang-bayang masa laluku? Aku tidak punya waktu untuk ragu. Aku memperketat keamanan di sekitarku dan mulai menyusun rencana baru untuk menghadapi ancaman ini. Di sisi lain, aku juga harus memastikan bahwa Reza tidak mengetahui kebenaran sebelum waktunya. Permainan ini mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa berhenti sekarang. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, dan aku akan memastikan bahwa mereka semua membayar harga yang setimpal. Beberapa hari kemudian, konflik baru mulai menyeruak. Salah satu mitra besar proyek keluarga Reza tiba-tiba menarik diri. Alasannya terdengar sederhana, masalah keuangan internal, tapi aku tahu lebih dari itu.
Aku telah mengarahkan beberapa pengaruhku untuk membuat mereka berpikir bahwa investasi ini adalah jebakan yang tidak menguntungkan. Aku ingin memaksa keluarga Reza terpuruk lebih dalam ke dalam lingkaran ketergantungan terhadapku. Namun, situasi ini membuat Pak Hendra semakin curiga. Dia mengatur pertemuan darurat di kantornya dan memintaku hadir. Begitu aku tiba, dia sudah menungguku dengan beberapa dokumen di meja, wajahnya penuh ketegangan. "Bu Laila, saya sudah melihat laporan ini," katanya, menunjuk dokumen itu. "Ada terlalu banyak kebetulan dalam beberapa kejadian terakhir. Mitra besar menarik diri, masalah aliran dana, dan sekarang proyek ini hampir tidak bergerak maju." Aku memasang ekspresi tenang. "Pak Hendra, saya paham kekhawatiran Anda, tapi perubahan dalam dinamika bisnis seperti ini sering terjadi. Kita hanya perlu beradaptasi dan mencari solusi bersama." Dia memandangku lama, seolah mencoba menilai apakah aku jujur atau tidak. "Saya harap Anda benar," katanya akhirnya. "Tapi saya tidak akan tinggal diam jika situasi ini membahayakan perusahaan saya." Aku hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa dia mulai merasakan tekanan. Itu adalah bagian dari rencanaku, meskipun aku harus mengakui bahwa langkah berikutnya akan semakin sulit. Di sisi lain, Reza tampak semakin gelisah. Dia mulai mengirim pesan-pesan yang penuh emosi, mencoba mengorek kebenaran dariku. "Laila, aku tidak mengerti kenapa kau terus menjaga jarak. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Kumohon, berhentilah bermain-main denganku." Pesan itu membuatku marah sekaligus terhibur. Bagaimana mungkin dia merasa dirinya lah yang menjadi korban? Tapi aku memutuskan untuk tidak menanggapinya terlalu serius. Hingga suatu malam, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku baru saja tiba di rumah setelah seharian bekerja ketika seorang pria yang tidak kukenal mengetuk pintu apartemenku. Dia mengenakan jaket kulit hitam. Wajahnya keras dan penuh dengan pengalaman hidup yang berat. "Laila," katanya tanpa basa-basi, "aku membawa pesan untukmu." Aku merasa waspada, tetapi aku tidak menunjukkan rasa takut. "Siapa kau? Dan apa yang kau inginkan?" "Aku bukan musuhmu," katanya. "Tapi ada orang-orang yang tidak ingin kau terus melakukan apa yang sedang kau lakukan. Mereka menyuruhku untuk memperingatkanmu. Ini bisa menjadi lebih buruk jika kau tidak berhenti." Dia meletakkan amplop coklat di atas meja dekat pintu, lalu pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku menutup pintu dengan cepat, membuka amplop itu, dan menemukan foto-foto masa laluku, foto pernikahanku dengan Reza, saat-saat aku diusir dari rumah mereka, dan bahkan beberapa gambar dari kehidupanku yang sulit setelah perceraian. Pesan di dalamnya singkat tapi jelas. "Kami tahu siapa kau sebenarnya. Permainan ini tidak hanya tentang mereka, tetapi juga tentangmu." Rasa dingin menjalar di punggungku. Ancaman ini bukan hanya tentang proyek atau bisnis. Ini tentang menghancurkan diriku secara pribadi. Tapi siapa yang berada di balik ini? Keluarga Reza? Atau ada seseorang dari masa laluku yang ingin menyerangku sekarang? Ketika aku berada di puncak kekuatanku, malam itu, aku duduk di ruang tamu, merenungkan langkah-langkah berikutnya. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mundur, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan ancaman ini. Aku harus lebih pintar, lebih kuat, dan lebih kejam jika perlu. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan tim hukum dan keamanan pribadiku. "Kita sedang menghadapi musuh yang bermain di bayang-bayang," kataku. "Aku ingin kalian melacak setiap sumber ancaman ini, siapapun itu." Sementara itu, aku melanjutkan rencana untuk menghancurkan keluarga Reza. Meskipun aku tahu bahwa perlawanan dari mereka akan semakin keras.
Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini adalah perang. Dan aku harus memenangkan setiap pertempuran yang ada. Hari berikutnya, Reza datang ke kantorku tanpa pemberitahuan. Wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku melihatnya melalui kaca ruanganku, berdiri di lobi sambil berbicara dengan resepsionis. Aku bisa saja menyuruh mereka untuk menolaknya, tetapi aku ingin melihat sejauh mana dia akan bertindak. Aku mempersilakannya masuk. "Laila," katanya pelan setelah pintu tertutup. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tidak bisa lagi memendam semuanya sendiri. Aku menatapnya tanpa ekspresi, menunggu dia melanjutkan. "Perusahaan kami diambang kehancuran," katanya, suaranya bergetar. "Ayahku sakit-sakitan, dan ibuku tidak tahu harus berbuat apa. Aku mencoba mencari solusi, tapi semuanya terasa sia-sia. Aku merasa seperti ada kekuatan yang bekerja melawan kami, dan aku tidak tahu siapa atau apa itu." Aku menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia benar, ada kekuatan yang bekerja melawan mereka, dan kekuatan itu adalah aku. "Apa yang kau harapkan dariku, Reza?" tanyaku akhirnya. "Aku hanyalah seorang konsultan di proyek ini. Aku tidak punya kendali atas masalah keluargamu." Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa putus asa. "Aku tidak tahu, Laila. Tapi aku merasa kau satu-satunya orang yang bisa membantuku. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti pernah mempercayaimu sebelumnya." Kata-katanya seperti duri yang menusuk luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ada saat-saat di masa lalu ketika aku mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Ketika aku akan melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. Tapi sekarang, cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. "Reza," kataku dengan suara dingin, "mungkin kau harus mencari bantuan di tempat lain. Aku tidak yakin aku bisa melakukan apapun untukmu." Dia menggelengkan kepala, suaranya mulai meninggi. "Kenapa kau selalu menjaga jarak dariku? Kenapa aku merasa kau menyimpan sesuatu yang tidak ingin kau katakan? Jika aku pernah menyakitimu, kumohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Kemarahan yang telah lama kupendam akhirnya muncul ke permukaan. Aku berdiri, menatapnya tajam. "Memperbaiki? Kau pikir semuanya bisa diperbaiki begitu saja? Kau tidak tahu apa yang telah kau hancurkan, Reza. Kau tidak tahu apa yang harus aku lalui karena keputusan-keputusan bodohmu dan keluargamu." Dia terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungan dan rasa bersalah. Tapi aku tidak memberinya waktu untuk berbicara lagi. "Kau dan keluargamu mengusirku seperti sampah hanya karena aku tidak memenuhi standar kalian," lanjutku. Suaraku bergetar karena emosi. "Kau berdiri di sana, membiarkan mereka menghina dan mencaci maki aku, tanpa pernah membelaku. Dan sekarang, ketika segalanya mulai runtuh, kau datang kepadaku, berharap aku akan menyelamatkanmu." Reza tertegun. "Laila, apa yang kau katakan?" Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa kehilangan kendali sekarang. Permainan ini masih belum selesai. "Keluar dari ruanganku, Reza," kataku akhirnya, suaraku kembali dingin. "Dan jangan pernah datang lagi tanpa alasan yang jelas." Dia berdiri dengan ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia pergi. Setelah pintu tertutup, aku merasakan campuran antara kepuasan dan kesedihan. Aku telah mengatakan sebagian dari apa yang selama ini aku pendam. Tetapi itu tidak cukup untuk menghapus luka di hatiku. Di malam yang sunyi itu, aku menerima pesan lagi dari nomor tak dikenal. Kali ini pesannya lebih mengancam daripada sebelumnya. "Kau pikir kau bisa mengontrol semuanya,
Laila. Tapi kau lupa, tidak ada yang tak terkalahkan. Kau akan tahu apa artinya kehilangan. Aku menatap pesan itu lama, merasakan amarah dan ketakutan bercampur aduk di dadaku. Siapapun ini, mereka tahu terlalu banyak. Mereka tahu tentang masa laluku, rencanaku, dan kelemahanku. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka menghentikanku. Jika mereka ingin perang, maka aku akan memberikannya. Dengan atau tanpa ancaman, aku akan memastikan keluarga Reza merasakan apa yang pernah aku rasakan. Rasa sakit, kehilangan, dan kehancuran yang tidak pernah bisa mereka perbaiki. Keesokan harinya, semuanya menjadi semakin kacau. Aku mendapat kabar bahwa salah satu proyek besar yang sedang berjalan di bawah namaku mengalami serangan siber. Data-data penting hilang, dan kerahasiaan informasi klien berada dalam bahaya. Tim IT bekerja tanpa henti untuk memulihkan situasi. Tetapi aku tahu ini bukan sekadar serangan biasa. Di tengah kekacauan itu, aku menerima panggilan dari tim keamananku. Mereka akhirnya menemukan sesuatu yang signifikan. Jejak pesan-pesan ancaman yang selama ini kuterima berasal dari perangkat yang pernah digunakan oleh seseorang yang aku kenal. Sarah, sepupu Reza. Aku membekukan langkahku saat mendengar namanya. Sarah adalah salah satu orang yang paling keras menentang pernikahanku dulu. Dialah yang sering berbisik di telinga mertuaku, menyebutku tidak pantas untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku memutuskan untuk bertindak cepat. Tanpa ragu, aku mengatur pertemuan dengan Sarah di tempat yang netral, sebuah kafe kecil yang sepi. Ketika aku tiba, dia sudah ada di sana, menungguku dengan senyum sinis yang segera memicu kemarahan di dadaku. "Laila," katanya dengan nada mengejek. "Sudah lama sekali. Aku hampir tidak mengenalimu sekarang." "Aku ingin tahu kenapa kau menggangguku," kataku dingin, langsung ke inti pembicaraan. Dia tertawa pelan, memutar cangkir kopinya dengan santai. "Kau pikir kau bisa menyembunyikan semuanya, ya? Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau memainkan permainan ini dengan sangat baik. Aku akui. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menang." "Dan apa yang akan kau lakukan, Sarah?" tanyaku, mencoba menahan emosi. "Kau pikir kau bisa menghentikanku?" Dia mencondongkan tubuh ke depan, menatapku dengan mata yang penuh kebencian. "Kau mungkin berhasil menipu Reza, bahkan seluruh keluargaku. Tapi aku tahu siapa kau sebenarnya, Laila. Aku tahu bahwa semua ini hanya balas dendam murahan." Aku tersenyum tipis, menatapnya tanpa gentar. "Kalau kau tahu, kenapa tidak memberitahu mereka? Kenapa harus bersembunyi di balik ancaman dan serangan bodoh seperti itu?" "Karena aku ingin kau merasakan tekanan, rasa takut yang sama seperti yang kau ciptakan untuk keluargaku," jawabnya dengan nada penuh dendam. Kata-katanya menyadarkanku akan satu hal. Sarah tidak bertindak atas perintah siapapun. Ini adalah pertempurannya sendiri, perang pribadinya untuk membalas dendam atas sesuatu yang mungkin hanya ada di kepalanya. "Aku tidak takut padamu, Sarah," kataku akhirnya, berdiri dari tempat dudukku. "Kalau kau pikir bisa menghancurkanku, maka kau salah besar. Aku sudah melewati hal yang jauh lebih buruk daripada ini." Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang penuh kebencian saat aku berjalan pergi. Namun, konflik ini belum selesai. Sarah mungkin hanya salah satu dari banyak musuh yang kini berdiri di jalanku. Aku tahu bahwa permainan ini akan semakin kotor, semakin berbahaya. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Di malam yang dingin itu, aku duduk di meja kerjaku, menyusun langkah-langkah berikutnya. Aku harus mengatasi ancaman dari Sarah sambil tetap menjaga rencanaku terhadap keluarga Reza.
Ini adalah perang di dua front, dan aku harus memenangkan keduanya. Di saat yang sama, Reza mengirim pesan lagi. Aku tidak peduli apapun yang terjadi, Laila. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Selalu. Pesan itu membuatku terdiam lama. Aku ingin mengabaikannya, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang menusuk ke dalam hatiku. Apakah dia benar-benar tulus? Atau ini hanya cara lain untuk mengendalikan perasaanku? Aku tahu bahwa aku harus tetap fokus. Cinta, penyesalan, dan nostalgia bukanlah sesuatu yang bisa mengalihkan perhatianku sekarang. Aku sudah memulai ini, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir dengan caraku. Namun, di sudut pikiranku, aku tidak bisa mengabaikan pertanyaan yang mulai menghantui. Apa yang sebenarnya aku kejar? Balas dendam ini, kehancuran mereka. Apakah itu benar-benar cukup untuk menghapus rasa sakit yang aku rasakan selama ini? Beberapa hari setelah pertemuanku dengan Sarah, aku merasa semakin terpojok. Ancaman terus datang, baik secara langsung maupun melalui cara-cara yang lebih halus. Namun, satu hal yang mulai membuatku merasa tidak nyaman adalah perubahan yang terjadi pada Reza. Perasaan campur aduk yang muncul ketika aku membaca pesan-pesan darinya mulai mengganggu konsentrasi. Seperti ada sesuatu yang belum ku ketahui tentang dirinya. Sesuatu yang lebih gelap daripada yang kuperkirakan. Suatu sore, setelah pertemuan yang penuh tekanan dengan klien, aku pulang ke apartemen dan mendapati sebuah paket misterius tergeletak di depan pintu. Tidak ada pengirim atau alamat pengantar. Hanya sebuah kotak kecil berwarna hitam, yang tampak sangat biasa. Tetapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, aku membuka kotak itu dan menemukan sebuah jam tangan antik yang sangat indah. Di dalam kotak itu juga ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk seseorang yang tahu bagaimana menghancurkan segalanya." Pesan itu menghantamku seperti petir. Aku tahu siapa yang mengirimkannya. Sarah, mungkin, atau seseorang yang berusaha memberi peringatan lebih jelas. Namun, aku tidak bisa membiarkan ketakutan itu mengambil alih. Aku menyembunyikan jam tangan itu dan duduk dengan tenang, mencoba meredakan kegelisahan yang semakin membesar. Malam itu, aku menerima telepon dari tim keamanan. Mereka melaporkan bahwa mereka menemukan seseorang yang mencoba mengakses data pribadi keluargaku, tetapi berhasil digagalkan. Namun, mereka juga menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Salah satu orang di dalam timku tampaknya telah memberikan informasi kepada pihak luar. Tidak ada bukti konkret, tetapi kecurigaan mereka mengarah pada salah satu pengawalku yang baru saja bergabung beberapa bulan lalu. Dengan perasaan cemas, aku memutuskan untuk menindaklanjuti laporan ini secara langsung. Aku mengatur pertemuan dengan orang tersebut keesokan harinya, mencoba menjaga kesan tenang meski hatiku penuh dengan pertanyaan. Siapa yang bisa begitu dekat dengan timku, tetapi memiliki niat jahat? Hari berikutnya, saat aku menghadapinya di ruang rapat yang sunyi, aku bisa merasakan ketegangan di udara. Pria itu, yang bernama Rendra, duduk di seberang meja dengan ekspresi serius. Matanya tidak menunjukkan penyesalan. "Laila," katanya dengan suara rendah, "aku tahu kamu sudah mencurigai aku. Tapi aku bukanlah orang yang kau kira." Aku menatapnya dengan tajam. "Jadi, siapa kau sebenarnya, Rendra?" Dia menarik napas panjang, menundukkan kepala untuk sesaat sebelum akhirnya menatapku lagi dengan mata yang lebih terbuka. "Aku bekerja untuk mereka. Mereka yang kau lawan selama ini." Aku merasa darahku berdesir. "Mereka siapa?" "Tunggu," katanya, mencoba meyakinkanku. "Aku bukan bagian dari permainan itu.
Aku cuma terjebak. Mereka memaksaku. Aku merasa perutku terbalik. Maksudmu, mereka? Saya tahu siapa yang mengirim ancaman padamu. Saya tahu semuanya, Laila. Jawabnya dengan suara yang hampir berbisik. Kau tidak sendirian dalam permainan ini. Mereka memanipulasimu dari bayang-bayang. Bahkan Reza tidak tahu tentang ini. Aku terdiam. Momen itu terasa seperti mimpi buruk yang mulai menjadi kenyataan. Siapa yang mengontrol permainan ini? Dan apa yang mereka inginkan dariku? Saya ingin keluar dari permainan ini, lanjut Rendra. Suaranya penuh ketakutan. Kau tidak tahu, Laila, siapa yang benar-benar terlibat. Mereka lebih kuat dan lebih berbahaya daripada yang kau kira. Siapa mereka? Desakku. Rendra hanya menggelengkan kepala. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Mereka akan tahu jika aku berbicara. Kau harus berhati-hati. Aku merasa dunia di sekitarku mulai berputar. Siapa yang mengendalikan semuanya? Dan apakah Reza benar-benar terlibat dalam hal ini? Saat aku pulang, ketegangan dalam diriku mencapai titik puncak. Reza mengirim pesan lagi, kali ini lebih singkat, tapi penuh emosi. Laila, aku tahu kau merasa terjebak, tapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku butuh jawaban darimu. Aku menatap pesan itu tanpa tahu harus bagaimana merespons. Di satu sisi, perasaan lama itu mulai muncul lagi. Perasaan yang dulu selalu ada. Cinta yang kini tercampur dengan kebencian dan kekecewaan yang mendalam. Namun, di sisi lain, aku tahu bahwa aku tidak bisa memberi Reza jawaban yang dia cari tanpa membongkar seluruh permainan ini. Aku memutuskan untuk menemuinya. Tapi kali ini, aku tidak akan memberi penjelasan apapun. Aku sudah cukup menderita karena keputusannya dulu. Dan aku tidak akan memberi kesempatan kedua untuk rasa sakit yang sama. Namun, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada lebih banyak rahasia yang harus terungkap, dan aku akan melangkah lebih dalam lagi untuk menemukan siapa yang benar-benar menggerakkan semua ini. Setiap langkahku semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi aku juga tahu bahwa semakin aku menggali, semakin besar pula bahaya yang mengintai. Namun, aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlalu jauh. Hari itu, aku berjalan ke tempat yang sudah lama aku hindari. Rumah keluarga Reza. Perasaan campur aduk menguasai diriku. Tidak ada yang lebih sulit bagiku selain kembali ke tempat yang dulu telah mengusirku dengan kejam. Tetapi kali ini, aku tidak datang sebagai istri yang tersingkir atau wanita lemah yang mereka anggap tak punya masa depan. Aku datang dengan tujuan yang lebih besar, dengan kekuatan yang mereka tak pernah bayangkan. Ketika aku tiba di depan pintu, aku melihat sepasang sepatu kulit hitam mengkilat, sepatu milik ayah Reza. Pak Hendra pasti sedang ada di dalam. Dengan hati-hati, aku mengetuk pintu. Reza yang membuka pintu, tampak terkejut melihatku. Laila, suaranya penuh kebingungan. Tetapi aku bisa melihat ada rasa penyesalan di matanya. Sesuatu yang membuat hatiku serasa terkoyak. Aku mengabaikan reaksinya dan melangkah masuk. Kita perlu bicara, Reza, kataku dengan suara tegas. Suasana di dalam rumah terasa kaku. Aku bisa merasakan ketegangan yang hampir tidak bisa dihindari. Pak Hendra duduk di ruang tamu, memandangku dengan tajam. Ada apa, Laila? Tanyanya tanpa basa-basi. Perbincangan kita akan panjang, Pak, jawabku sambil duduk di kursi yang terletak tepat di depan mereka. Tapi yang pasti, kalian harus tahu bahwa aku tidak datang untuk memohon atau mencari penjelasan. Aku datang untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Pak Hendra mengernyitkan dahi. Sementara Reza hanya diam.
seolah takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya, rasa bersalah, tetapi juga ketidakpastian. Aku melanjutkan, kalian tidak pernah menganggap aku lebih dari sekadar seorang wanita miskin yang tidak pantas mendapatkan perhatian. Kalian mengusirku tanpa ampun, memaksa aku pergi dari rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aku cintai. Tapi sekarang, kalian ingin kembali menghubungiku, mencari bantuan, berharap aku akan menyelamatkan kalian. Kalian berpikir bahwa aku akan menjadi penolong, bahwa aku akan melupakan segala pengkhianatan yang telah kalian lakukan. Reza membuka mulut, seolah hendak berbicara, tetapi aku cepat menghentikannya. Jangan, aku sudah cukup mendengar alasan kalian dulu. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kalian mengusirku tanpa perasaan sedikit pun. Dan kini, aku punya kesempatan untuk mengalahkan kalian semua. Aku bisa melihat Pak Hendra mulai melunak, meskipun ekspresinya tetap keras. Laila, kau salah paham. Kami tidak pernah bermaksud. Jangan bercakap seperti itu, Pak Hendra, potongku dengan tajam. Kalian melihatku hanya sebagai beban, sebagai seseorang yang tak layak untuk berada di sini. Tapi aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Kalian akan merasakan apa yang telah aku rasakan. Kau tahu, bukan? Ini adalah balasan dari segala yang kalian lakukan padaku. Suasana semakin tegang. Reza yang duduk di samping ayahnya tampaknya mulai terpojok. Laila, apa yang kau maksudkan? Aku sudah menghubungimu, mencoba meminta maaf. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Aku tertawa sinis. Kau masih tidak mengerti? Ya, Reza, maaf. Itu tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Apa yang kalian lakukan dulu, itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Kau pikir aku akan terima begitu saja? Kau pikir aku masih bisa melupakan semua itu? Reza terdiam, dan aku bisa melihat rasa putus asa semakin mendalam di matanya. Aku ingin memperbaikinya, Laila, katanya pelan. Aku ingin memberi kesempatan untuk memulai lagi. Jangan biarkan ini menjadi akhir. Aku menatapnya dengan tajam. Kau tidak berhak meminta kesempatan itu. Apa yang telah kalian lakukan padaku, itu adalah harga yang harus kalian bayar. Pak Hendra yang mulai merasa semakin terpojok oleh kata-kataku, akhirnya berbicara lagi. Apa yang kau inginkan, Laila? Apa yang kau harapkan? Aku menatapnya lama, merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhku. Aku ingin kalian merasakan kehilangan yang sama. Aku ingin melihat bagaimana kalian berjuang untuk tetap bertahan, tanpa bantuan dariku. Aku ingin kalian tahu bahwa segala yang kalian ambil dari diriku, aku akan ambil kembali, 2 kali lipat. Silence. Hanya ada suara detak jam yang terdengar menggema di ruangan itu. Reza dan Pak Hendra tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun. Aku bisa merasakan ketegangan yang menebal di udara, seolah mereka baru menyadari betapa dalam aku sudah terlibat dalam permainan ini. Kemudian, saat aku hendak berdiri dan pergi, Reza tiba-tiba berdiri dan memegang tanganku. Laila, aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali bersama. Aku ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kulakukan. Aku menatap tangan Reza yang menggenggam tanganku, dan untuk sesaat, aku merasa kelembutan yang dulu pernah ada di antara kami. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Cinta yang dulu ada telah berubah menjadi kenangan pahit yang tak bisa disembuhkan hanya dengan kata-kata. Jangan, Reza, jawabku dengan suara datar. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Kau dan keluargamu sudah memilih jalan kalian, dan aku memilih jalanku sendiri.
Kalau kau pikir itu bisa berakhir dengan mudah, kau salah besar. Dengan menarik tanganku, aku melepaskan diri dari genggamannya dan berjalan keluar dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat, tetapi aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak akan kembali ke masa lalu, tidak peduli seberapa besar penyesalan yang Reza rasakan. Namun, di dalam hatiku, masih ada satu pertanyaan yang menggantung. Siapa yang benar-benar menggerakkan semua ini? Siapa yang ada di balik bayang-bayang, yang telah mempermainkan semua orang, termasuk aku? Aku semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi kebenaran itu semakin terlihat seperti bayangan yang kabur, sulit dijangkau. Dan saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus kuhadapi, banyak lebih banyak yang harus terungkap, dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap dengan jelas. Setelah meninggalkan rumah Reza, langkahku semakin cepat. Hatiku berdegup kencang, bukan karena penyesalan, tetapi karena aku tahu bahwa permainan ini semakin berbahaya. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang aku belum sepenuhnya mengerti. Keadaan ini semakin rumit, dan aku tahu, semakin lama aku berada dalam permainan ini, semakin besar kemungkinan aku terjebak dalam jebakan yang tidak bisa aku keluar. Aku memutuskan untuk kembali ke apartemenku. Namun, begitu aku sampai di sana, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada kekosongan di dalam, lebih dari biasanya. Pintu apartemen terbuka sedikit, seperti ada seseorang yang baru saja keluar. Dengan hati-hati, aku masuk dan segera merasa ketegangan di udara. Tidak ada barang yang hilang, tidak ada jejak yang mencurigakan. Tetapi aku tahu, perasaan ini bukanlah kebetulan. Aku segera berjalan menuju ruang kerjaku, dan saat itulah aku melihatnya. Selembar surat tergeletak di atas meja kerjaku, tidak seperti biasanya. Surat itu tampak biasa saja, dengan tulisan tangan yang kukenal dengan baik, tulisan tangan Rendra. Hatiku tiba-tiba terhenti. Apa yang dia tulis kali ini? Aku membuka surat itu dengan cepat, dan isinya membuat darahku membeku. Laila, jika kau ingin tahu siapa yang benar-benar terlibat dalam ini, siapa yang menggerakkan semuanya, aku sarankan kau berhenti mencari. Aku sudah melakukannya demi keselamatanmu. Semua orang yang kau percayai, semua orang yang ada di sekitarmu, semuanya adalah bagian dari permainan ini. Jangan percaya pada siapapun. Mereka akan menjatuhkanmu lebih cepat dari yang kau kira. Aku akan menghilang, dan mungkin kau tidak akan pernah mendengar dariku lagi. Ini adalah pilihan yang harus kau buat. Apakah kau akan terus berjuang atau mundur selamanya? Aku harap kau memilih yang pertama, karena tidak ada jalan kembali. Rendra. Aku terdiam, memegang surat itu dengan tangan gemetar. Kata-katanya terasa seperti cambuk yang menghantam jantungku. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku percayai lagi. Semua orang di sekitarku, bahkan orang-orang yang paling dekat denganku, kini tampaknya menjadi bagian dari konspirasi besar ini. Aku duduk di kursiku, mencoba mencerna semuanya. Rendra, seorang pria yang selama ini aku anggap hanya bagian dari tim, ternyata tahu lebih banyak daripada yang aku duga. Tapi apa maksudnya dengan semua orang yang kau percayai? Reza, ayahnya, atau mungkin orang-orang yang ada di perusahaan ini? Aku merasa dikelilingi oleh bayang-bayang yang tak terdefinisikan, dan setiap langkahku membawa aku lebih dekat ke jurang yang tak bisa aku hindari. Teleponku berdering, dan aku melihat nama Reza tertera di layar. Aku hampir tidak bisa mengangkatnya, tetapi entah kenapa, aku merasa aku harus menjawabnya. Laila, aku tahu kau marah,
kata Reza dengan suara penuh penyesalan. Aku minta maaf karena semuanya menjadi seperti ini. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku berjuang untuk kita. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita bisa bersama lagi. Reza, aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Hatiku terasa terkoyak, tetapi aku tahu, meskipun perasaan itu ada, aku tidak bisa membiarkannya mengendalikan keputusan yang harus aku ambil. Kau harus berhenti. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak tahu siapa yang benar-benar ada di balik semua ini, tetapi yang jelas, ini lebih besar dari sekedar masalah kita. Jika kau benar-benar peduli padaku, kau harus berhenti terlibat. Apa maksudmu, Laila? Reza bertanya, suara ketegangan jelas terdengar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kau ketahui yang aku tidak tahu? Aku diam sejenak, berpikir apakah aku benar-benar siap mengungkapkan semuanya kepadanya. Tapi aku tahu bahwa jika aku tidak melakukannya, ini hanya akan membuatnya lebih sulit. Rendra tahu lebih banyak dari yang aku duga, Reza. Dia terlibat dalam ini, dan aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Ada keheningan di ujung telepon. Aku bisa mendengar napas Reza yang berat, dan kemudian dia berkata pelan, "Aku takut, Laila. Aku takut kehilanganmu." "Aku juga takut, Reza," jawabku, suara hampir pecah. "Tapi ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita rasakan." Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela apartemen, merasakan udara malam yang semakin berat. Aku merasa terjebak di tengah sebuah jaringan yang tak bisa aku hindari. Segala yang telah terjadi, semuanya membawa aku pada satu titik yang tak bisa kuhindari lagi. Aku tahu ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan siapa yang akhirnya akan mengendalikan semuanya. Dan aku semakin yakin, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan apakah aku bisa bertahan atau hancur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang surat dari Rendra terus menghantui. Tidak ada lagi yang jelas, hanya bayang-bayang dan petunjuk yang tersebar, yang semuanya mengarah pada satu titik. Konspirasi yang lebih besar dari yang aku kira. Siapa yang mengendalikan semuanya? Apa yang benar-benar terjadi? Setiap pertanyaan itu semakin membuatku terperangkap dalam labirin yang tak bisa aku keluar. Pagi harinya, aku memutuskan untuk bertindak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Ini bukan lagi soal balas dendam, tetapi tentang bertahan hidup. Setiap langkah yang kulakukan harus penuh perhitungan, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan bagaimana cara menghentikannya sebelum semuanya hancur. Aku memutuskan untuk menemui Rendra lagi. Kali ini, aku tahu aku harus berani. Tidak ada yang bisa menghalangiku. Aku menyusun rencana dan mempersiapkan segala sesuatunya, karena aku tahu bahwa pertemuan ini bisa berakhir dengan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Aku tiba di tempat yang telah dia tentukan. Sebuah kafe yang terletak di sudut kota, tempat yang sepi dan terlupakan. Aku masuk dan duduk di pojok ruangan, menunggu. Tidak lama setelah itu, Rendra datang, mengenakan jaket hitam yang membuatnya terlihat lebih serius dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya gelisah, tetapi dia tetap menatapku dengan intens. "Laila," katanya dengan suara pelan, "kau datang. Aku khawatir kau tidak akan melakukannya." "Aku datang untuk tahu segalanya, Rendra," jawabku tegas. "Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menggerakkan semuanya? Apa yang kalian rencanakan?"
Rendra menarik napas panjang, duduk di depanku. Kau tidak akan suka apa yang akan kukatakan, Laila. Tapi aku harus memberitahumu. Jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus siap dengan konsekuensinya. Aku menatapnya tajam. Aku sudah siap. Aku tidak takut lagi. Dia menatapku dengan ragu sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Laila, semuanya ini bukan hanya tentang kau dan Reza. Ini tentang keluarga kalian. Kau ingat ibu dan ayah Reza, bukan? Mereka terlibat jauh lebih dalam dari yang kau kira. Mereka mengendalikan lebih banyak hal daripada yang kau bayangkan. Aku terkejut, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. Maksudmu, mereka yang mengendalikan semuanya? Ya, jawabnya pelan. Selama ini, mereka tidak hanya bermain dengan kehidupanmu, tetapi juga dengan banyak orang lain. Keluarga Reza terlibat dalam sebuah permainan besar, suatu jaringan yang berhubungan dengan politik, bisnis besar, dan kekuasaan. Semua ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan dunia bisnis. Hatiku terasa menciut. Tapi, kenapa mereka memilihku? Kenapa mereka menghancurkan hidupku? Karena kau adalah titik lemah mereka, jawabnya, suaranya lebih rendah. Kau adalah seseorang yang mereka anggap tidak akan melawan. Seorang wanita miskin yang mereka pikir bisa dengan mudah dihancurkan. Tapi mereka tidak tahu bahwa kau akan menjadi ancaman mereka. Aku terdiam, mencerna kata-katanya. Ini lebih besar dari yang aku duga. Lebih dari sekedar balas dendam atau ketidakadilan. Ini adalah permainan kekuasaan yang tidak hanya melibatkan keluargaku dan Reza, tetapi juga jaringan yang lebih luas. Bagaimana aku bisa keluar dari ini tanpa terjerat? Jadi apa yang harus aku lakukan? Tanyaku akhirnya. Apa yang kau inginkan dariku? Rendra memandangku dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa keluar dari ini, Laila. Mereka sudah terlalu jauh mengendalikan segala sesuatunya. Mereka tahu segala langkah kita, dan aku sudah terlalu dalam terlibat. Apa yang kau maksud? Tanyaku, merasa ada yang salah. Terlambat untuk keluar? Jawabnya pelan. Mereka sudah mengetahui semuanya. Bahkan saat ini, mereka mungkin sedang mengawasimu. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakangku. Suara yang sangat dikenal. Suara Reza. Kau benar, Rendra. Aku menoleh, dan melihat Reza berdiri di ambang pintu kafe. Wajahnya penuh tekad. Kalian tidak bisa melarikan diri dari ini. Semua ini sudah jauh lebih besar dari yang kalian kira. Hatiku berdetak lebih cepat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Reza ada di sini? Dan mengapa dia tampak begitu berbeda? Seperti seseorang yang telah berubah? Reza berjalan mendekat, matanya tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan. Laila, aku ingin kau tahu. Aku terlibat dalam semua ini. Aku bukan hanya korban. Aku bagian dari rencana ini. Reza, apa maksudmu? Aku hampir tidak bisa berkata-kata. Kau juga? Ya, jawabnya dingin. Aku tidak ingin ini, tetapi aku tidak punya pilihan. Keluargaku terlibat dalam sebuah permainan yang lebih besar, dan aku terperangkap di dalamnya. Kau pikir aku tidak tahu apa yang mereka lakukan padamu? Kau pikir aku tidak merasa bersalah? Tapi ini lebih besar dari kita berdua. Aku terdiam, bingung dan terkejut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tiba-tiba, lampu di kafe padam. Keheningan yang tegang memenuhi ruangan, hanya diikuti oleh suara langkah kaki yang berat mendekat. Aku bisa merasakan bahaya semakin dekat, dan aku tahu ini adalah titik puncak dari semuanya. Aku terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan sekarang aku harus memilih.
Apakah aku akan bertahan, atau menyerah dan menjadi bagian dari konspirasi yang selama ini mengendalikan hidupku? Suasana semakin mencekam, dan aku tahu waktu untuk mundur sudah habis. Sebuah suara berat mengalun di kegelapan. Suara yang penuh kekuatan dan ancaman. Laila, kau harus memilih. Sekarang. Aku menatap Reza, matanya penuh keraguan, dan Rendra yang tampaknya siap untuk melarikan diri. Di depan mata aku, kehidupan yang aku kenal dan kenangan masa lalu terancam hancur. Dan saat itulah aku menyadari, semua yang aku lakukan, setiap langkah yang aku ambil, sekarang menjadi bagian dari permainan yang tak bisa aku kendalikan lagi. Akhirnya, aku hanya bisa menghela napas, mencoba menenangkan diri. Keputusan yang harus kuambil akan menentukan apakah aku bisa keluar hidup-hidup dari permainan ini, atau apakah aku akan menjadi bagian dari mereka yang jatuh. Saat langkah kaki yang berat itu semakin mendekat, aku merasakan dunia di sekitarku berputar dengan kecepatan yang tidak bisa kuikuti. Semua yang aku ketahui, semua yang aku pikirkan tentang diri aku, keluarga, dan bahkan Reza, kini terguncang. Ketegangan di udara sangat nyata, dan aku tahu bahwa pilihan yang aku buat akan menentukan bukan hanya nasibku, tetapi juga masa depan banyak orang. Laila, waktu tidak banyak. Suara itu terdengar lebih dekat, dan aku mengenali siapa yang mengucapkannya. Ayah Reza, Pak Hendra. Aku menatapnya dengan rasa bimbang yang luar biasa. Apa yang akan kau pilih? Tetap bertahan dengan kebencian, atau memilih untuk melepaskan semuanya? Aku tak bisa menjawab langsung. Kata-kata itu menggema dalam pikiranku, seperti sebuah keputusan yang teramat besar. Satu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku telah melalui begitu banyak penderitaan, pengkhianatan, dan sakit hati. Bagaimana aku bisa memilih untuk melepaskan semua itu begitu saja? Tapi kemudian, aku menoleh ke arah Reza. Tatapannya penuh keraguan dan penyesalan. Dia telah mengatakan bahwa dia terlibat, bahwa dia adalah bagian dari masalah ini. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya jahat. Seperti aku, dia terperangkap dalam jaringan yang jauh lebih besar. Aku menghela napas panjang, merasa setiap detik menjadi sangat berat. Aku tidak bisa melupakan semuanya. Reza, aku berkata perlahan. Suaraku hampir tidak terdengar. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Kebencian itu membunuhku lebih cepat daripada apapun. Reza menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Laila, aku salah. Aku sangat menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan semua ini terjadi. Pak Hendra, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Mungkin sudah waktunya bagi kita semua untuk memilih jalan kita sendiri. Laila, semua ini tidak akan berakhir jika kita terus saling menyalahkan. Ini adalah kesempatan untuk kita semua belajar dan berubah. Aku menatap mereka berdua, merasa sebuah kelegaan yang tak terduga muncul dalam hatiku. Mereka, yang dulu aku anggap sebagai musuh, kini mulai membuka diri untuk perubahan. Mungkin ini bukan akhir yang sempurna, tetapi setidaknya ada harapan. Aku berdiri, merasakan kekuatan yang tidak pernah aku bayangkan ada dalam diriku. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tetapi aku memilih untuk memaafkan. Aku berkata, dengan suara yang lebih tegas. Aku memilih untuk melepaskan beban ini, meskipun itu tidak mudah. Pak Hendra mengangguk pelan, dan Reza menatapku dengan penuh haru. Aku akan berjuang untuk memperbaiki semuanya. Laila, aku janji. Aku berbalik dan melangkah pergi dari tempat itu. Ada rasa lega dalam hatiku,
Meskipun jalan masih panjang dan penuh ketidakpastian, namun, aku tahu bahwa aku tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu. Aku bebas untuk memilih masa depan yang baru, untuk diri sendiri, untuk kebahagiaan yang layak aku dapatkan. Begitu keluar dari kafe, aku berhenti sejenak, menatap langit yang kini mulai cerah. Aku merasa ada harapan di sana. Mungkin tidak ada jawaban yang sempurna dalam hidup ini, tetapi aku tahu satu hal, kesempatan untuk berubah selalu ada. Bahkan untuk mereka yang pernah salah. Terkadang dalam hidup, kita harus melepaskan beban masa lalu, bukan karena kita lupa, tetapi karena kita memilih untuk melanjutkan hidup kita dengan hati yang lebih ringan. Terkadang, mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan bagi diri kita untuk tumbuh, untuk berdamai dengan diri sendiri, dan dengan dunia sekitar kita. Kehidupan ini penuh dengan pilihan. Pilihan yang mungkin tampak sulit, tetapi setiap pilihan membawa kita lebih dekat pada siapa kita sebenarnya. Tidak ada yang lebih penting daripada mencintai diri sendiri, melepaskan kepahitan, dan membuka hati untuk peluang baru. Dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah, kita selalu memiliki kekuatan untuk berubah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Hidup penuh dengan kejutan, dengan kisah yang kadang sulit dipahami. Namun, kita semua memiliki kemampuan untuk menulis ulang cerita hidup kita, sesuai dengan bagaimana kita memilih untuk bertindak dan menghadapi setiap tantangan. Semoga kisah ini memberi pelajaran bahwa meskipun banyak hal yang bisa kita sesali, selalu ada ruang untuk berharap dan memulai dari awal. Salam sapa dan terima kasih. Semoga perjalananmu selalu penuh dengan cahaya, dan semoga kau selalu kuat dalam setiap langkah yang kau ambil.